Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul habibul karim. Jamaah salat Zuhur Masjid Al-Hidayah rahimani rahimakumullah. Ini di jam krusial ya. Yang ngantuk jangan lupa baca doa tidur ya, supaya tidurnya husnul khotimah. Ya, hari ini kita akan sekilas membahas tentang khazanah intelektualitas Al-Quran ya. Jadi kira-kira kalau dimaknai judul ini adalah bagaimana Al-Quran adalah lumbung ya, intelektualitas yang tidak pernah bisa selesai untuk digali. Dia digali semakin dalam, semakin ketemu mutiara yang sebenarnya ya. Oleh karena itu kita persempit pembahasan kita, bagaimana Al-Quran membangun semangat intelektual ya, yang kemudian berkembang pada 3 kerangka ya. Pertama adalah kerangka berpikir, yang kedua kerangka rasa, dan ketiga adalah kerangka tindakan ya. Dari sekian kerangka ini kita cukup mudah-mudahan waktu kita ya, untuk membahas 3 hal ini ya. Yang pertama adalah berpikir ya. Al-Quran menantang manusia ya, untuk berpikir ya, merenung ya. Sindirannya dengan kalimat afala ta'qilun, afala ta'lamun, afala tadzakarun, afala tadabbarun, dan lain sebagainya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi rabbika annahu ala kulli syai'in qadir. Kami akan perlihatkan kepada manusia, kepada mereka al-afaq alam ya, alam semesta ya, selain dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wa fi anfusihim, dan dari jiwa mereka, karakter-karakter manusia ya. Hatta tabayyana lahum anul haq, sampai mereka mengatakan shadaqallahul azim ya. Begitu ya. Jadi shadaqallahul azim setelah baca Al-Quran itu ada dalilnya, Al-Quran juga gitu ya. Sehingga Fussilat 53 ini dalam konteks pola fikir melahirkan orang-orang yang semuanya ingin bicara tentang Al-Quran. Al-Quran hari ini yang bicara bukan hanya kiai, ustadz, syekh, tapi dokter bicara tentang keajaiban Al-Quran. Psikolog, ya, politikus, ya,
terutama menjelang kemarin tuh ya, perebutan kursi ya, mereka dekat dengan ayat kursi ya, supaya mendapat kursi gitu ya. Setelah dapat kursinya ayatnya, ya, semua ingin ya. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah, 7 hari yang lalu, 1 pekan yang lalu saya agak terkejut, dan ini pengalaman Ramadan paling berkesan. Saya mengisi kajian subuh ya, tentang mengapa 3 alasan mengapa orang harus berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan ya. Saya membahas 3 alasan itu. Ternyata di musola kecil, ternyata ada mantan dubes Amerika, ada mantan ajudan dubes Amerika yang selalu ikutan terus kemana-mana, atasannya berangkat gitu. Nah, yang membuat dia sharing waktu itu adalah ketika dia di Washington DC di Amerika, ya, bosnya itu bertanya kepada para pemimpin yang ada di sana, kenapa di Washington DC ada Quran, ada mushaf the Holy Quran. Dan jawabannya luar biasa. Dulu Amerika didirikan konstitusinya, salah satu referensinya adalah Al-Quran ya. Saya berpikir kenapa mereka menjadi negara maju, karena memang banyak menginstall inspirasinya dari Al-Quran. Kenapa mereka bisa menguasai dunia? Karena mereka diam-diam Al-Quran dijadikan referensi utama untuk membuat konstitusi mereka. Sementara mereka membuat program agar umat Islam menjauhi Al-Quran. Akhirnya kan sampai hari ini tertinggal terus kan gitu. Dan kemenangan demi kemenangan ekspansi para mujahid Islam di Eropa, di Amerika itu adalah ketika mereka berpegang teguh kepada Quran. Sampai 8 abad menguasai Andalusia, dan ketika mereka meninggalkan sistem Quran, Andalusia direbut kembali oleh pemiliknya kan gitu. Nah, dari pola pikir ini kemudian ya, melahirkan mujahid-mujahid, melahirkan pemikir-pemikir yang kemudian dikenal dalam dunia fikih tentang mazhab. Yang populer itu ada mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal masih ada Abu Lais As-Samarkandi, Abu Sufyan As-Sahuri dan lain sebagainya ya. Tapi yang populer karena ini dibukukan oleh mereka, oleh murid-muridnya, hasil pemikiran yang digali dari Al-Quran itu sendiri. Masya Allah ya. Sampai Al-Quran sendiri melahirkan cabang-cabang ilmu yang dalam fikih ada namanya usul fikih. Usul fikih ini pabrik pemikiran ijtihadnya para ulama. Di situ berkembang teori-teori yang semuanya digali dari Al-Quran, maka menghasilkan sebuah produk namanya fikih. Dan fikih ini kemudian berkembang, ada mazhab ini dan lain sebagainya. Contoh kecil, ini kan hasil sebuah hasanah yang digali di Al-Quran tentang menyentuh wanita. Laki-laki bersentuhan dengan wanita itu batal wudu. Tapi ada juga yang tidak menyatakan batal wudu. Second, di antara jamaah ada dua pendapat ini ya gitu. Ada yang dengan istrinya dia tetap batal, ada yang dengan istrinya ketika bersentuhan dia tetap tidak batal. Ini semuanya ada penelitiannya, ada ijtihadnya ya. Makanya kemudian Al-Quran, hadis, ijma. Mohon maaf, Al-Quran, hadis, ijtihad. Ijtihad ini pemikiran. Dari ijtihad ini menghasilkan 2.
qiyas dan ijma. Karena nggak mungkin Al-Quran ditelan mentah-mentah, memahaminya sebelum pada tafsir kedua yang bernama hadis, dan juga 63 tahun atau 23 tahun Nabi berdakwah, hanya sekian ribu hadis yang keluar dari lisan mulia beliau, yang setelah itu muncul problem yang tidak terjadi di zaman Nabi, di zaman sahabat, muncul di zaman tabi'in, bahkan di akhir zaman ini. Maka lahirlah teori badzul wus'i linailin hukmin syar'iyyin. Ulama berpikir, mengerahkan pemikirannya untuk menggali ayat yang akan kemudian direlevansi dengan situasi hari ini. Itu yang disebut dengan teori kontekstualisasi Al-Quran. Masya Allah ya. Sehingga para peneliti Islam, terutama Al-Quran, mereka berkesimpulan satu-satunya agama dan kitab yang bisa mengikuti zaman apapun hanya Islam dan kitab Al-Quran. Bahkan di kampus-kampus dunia hari ini, kampus-kampus yang ngetop di dunia hari ini, kalau di sana tidak ada studi Islam dan studi Al-Quran, itu menjadi kampus yang tertinggal. Masya Allah. Ya, ini bagaimana Al-Quran membangun sebuah pola pikir yang luar biasa, ya. Melahirkan mustahid-mustahid, ya. Bahkan mustahid-mustahid ini kemudian menjadi bersyarat. Bapak Ibu sekalian, di kampus-kampus Eropa, di Amerika, di antaranya McGill dan lain sebagainya, itu ada mufasir-mufasir yang non muslim. Terlepas kemudian menghasilkan pemikiran-pemikiran liberal, sekuler, itu kita lepaskan dulu. Kenapa? Mereka tidak sembarangan mendapatkan lisensi untuk menjadi mufasir Al-Quran, meskipun dia non muslim, sebelum dia mendapat pengujian yang benar, apakah dia menguasai bahasa Arab apa tidak. Ya. Jadi kita tidak boleh selamangan, wah itu kafir dia. Tidak. Ternyata dia untuk melahirkan sebuah buku pemikiran dia tentang Quran, terutama di bidang tafsir kekinian yang dilakukan oleh non muslim, itu ternyata ada fit and proper testnya dulu. Salah satu yang terpenting adalah dia menguasai bahasa Arab secara baik. Bahasa Arab yang turunannya ada nahu, sorobnya, balagohnya, ma'ani, bayan, semua. Karena Al-Quran secara lugoh itu syair yang tidak tertandingi oleh syair-syair yang dilakukan oleh orang Arab saat itu. Ya. Mungkin di sini pernah disinggung oleh salah satu pakar Sirah Nabawiyah, ya, bagaimana dulu di depan Ka'bah itu banyak bergantungan ditempel syair-syair. Itu lomba. Setiap minggu ada syair baru. Begitu Al-Quran ini turun, disimpanlah syair itu di depan Ka'bah. Itu tidak ada lagi yang berani buat syair. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menandingi syair Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithli wad'u syuhadaakum min dunillah in kuntum shadiqin. Al-Quran menantang. Jika kalian ragu dengan Al-Quran ini, maka datangkanlah semisal surat dari Al-Quran ini. Undanglah syuhadaakum, ya, orang-orang yang menjadi saksi buat kalian. Jika kalian memang orang-orang yang benar, ya. Ini pernah terjadi pada masa Musailimah Al-Kadzab, ya. Dia ingin mencoba membuat satu surat dalam juz 30. Tema sentralnya Al-Fil, terinspirasi dari surat Al-Fil. Tapi struktur bahasanya itu ada dalam surat Al-Qari'ah. Maka ini menjadi syair yang ditertawakan, ya. Dia bilang gini,
Al-fil kan ide temanya. Al-qari'ah, mal-qari'ah, al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Ya. Huwa hayawanun kabir wallahu hurtum mutawil. Ya kan menjadi lucu gitu. Ya. Sementara Al-qari'ah punya struktur yang bagus, yang secara ilmiah dan syair ini sesuatu yang menarik. Tidak ada yang sanggup. Ya. Karena Al-Quran sendiri menantang mereka untuk ayo gali, pikirkan. Ya. Sehingga para ulama-ulama yang beristihad pun kemudian terjadi perbedaan pendapat. Nah, kembali ke orientalis tadi yang mencoba menafsirkan Quran, melakukan pendekatan hermeneutik misalnya. Bagaimana menafsirkan Injil dibawa kepada penafsirkan Al-Quran, silakan. Ya, tidak ada larangan untuk itu. Tapi ingat, ini mukjizat Nabi. Siapapun yang mau menafsirkan Al-Quran untuk mengembangkan dakwah Allah ini, maka dia akan abadi. Tapi siapa yang menafsir Al-Quran dengan niat merusak, membelokkan nilai-nilai Quran, maka sekarang pemikiran itu menjadi usang. Sekarang paham liberalisme sudah tidak laku lagi. Sekularisme sudah tidak lagi terjual di pasaran. Bahkan komunisme juga tidak menjadi paham yang menarik bagi masyarakat yang sudah dekat dengan Quran. Jadi silakan mau perlakukan apa Al-Quran dengan pikiranmu. Ya. Tapi dia adalah mukjizat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini sudah standar yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun untuk merusak Al-Quran, baik secara isi, esensi, apalagi secara bahasa. Nah, inilah intelektualitas yang terbangun yang ada dalam Al-Quran. Hari ini semua orang bicara tentang Quran, semua orang ingin tahu isi Al-Quran. Cuman saya titip pesan, ya, di Indonesia ini sekarang muncul orang-orang yang ingin melakukan kajian-kajian tadabbur Quran, yang mereka tidak punya landasan kokoh. Nomor satu tadi bahasa Arab, ya, di dalamnya ada nahu, sorob, balagoh, ma'ani, bayan dan lain sebagainya. Karena memang strukturnya beda, ya. Pemahaman hadisnya seperti apa, ya. Itu banyak muncul orang-orang yang tidak punya basic itu. Dia memviralkan dirinya melalui media sosial itu, ya. Dan itu cukup menarik secara public speaking, secara komunikasi. Padahal maknanya jauh dari maksud yang Allah maksudkan, rasulkan dalam Al-Quran. Karena yang benar dari proses pengkajian Al-Quran ini adalah melalui tahapan landasan tafsir-tafsir para ulama. Yang kitab tafsir ini jumlahnya cukup banyak sekali. Baru kita bisa mendalaminya. Karena dia hanya bisa digali oleh ilmu yang memang cukup untuk mendalami Al-Quran. Itulah yang disebut dengan mujtahid, orang-orang yang beristihad. Itu dari sisi fikih. Belum dari sisi akhlak, akidah, belum dari sisi muamalah, dari sisi tasawuf dan lain sebagainya. Ya. Inilah bagaimana Al-Quran membuat sebuah kerangka yang luar biasa. Standar-standar yang tidak mudah untuk diselami kecuali sekali lagi orang-orang yang apalah tatafakkarun, ya, tidaklah kalian berpikir, ya, terus mendalami Al-Quran. Yang kedua adalah kerangka tentang rasa. Ya. Bagaimana Al-Quran juga menyinggung tentang rasa. Ya. Ada ayat tentang ulama. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut, ini kan rasa, ya, kepada Allah adalah para ulama. Ya. Ulama itu yang mana? Ya. Sekarang kan ulama menjadi bias nih. Ya. Ada ulama yang dekat dengan kekuasaan, ada ulama yang jauh dari kekuasaan, ada ulama yang anti kekuasaan. Ya. Gitu ya. Nah,
Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Koma tafsirnya adalah salah satu pemahamannya malam yukhalitu as-sultan. Ulama itu akan menjadi pewaris para nabi yang memiliki rasa takut. Ini pola rasa. Rasa takut kepada Allah adalah orang-orang yang tidak berinteraksi langsung dengan kekuasaan. Karena kalau ulama sudah masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, suka tidak suka, ringan atau berat, dia akan mencari dalil untuk membenarkan perilaku penguasanya. Contoh bukan ulama kaleng-kaleng. Siapa yang tidak kenal sejarah ulama Ba'lam bin Bauro, seorang ulama kelas dunia pada masa Nabi Musa. Dia diutus Nabi Musa untuk pergi dakwah ke negeri Madian, karena Raja Madian kafir dan zolim. Masuklah dia ke kerajaan, diterima, dilayani, diberikan penghargaan segala macam. Pulangnya bukan menyadarkan Raja Madian, tapi malah memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Nauzubillah min dzalik. Ada rasa takut, ketakutan terhadap, rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana Al-Quran membangun pola rasa? Rasa tahu diri. 31 ayat diulang-ulang dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ini kan membangun pola rasa. Tahu diri. Bahwa hidup kita semuanya disupport oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Al-Quran membangun kesadaran? Ada 4 ayat secara tersurat dalam surah Al-Baqarah menggunakan kata yang sama, yaitu kutiba alaikum. 178 kutiba alaikumul kisos, diwajibkan atas kamu melakukan kisos. Apa kisos? Salah satu maknanya adalah kisos itu hukum seimbang. Orang membunuh dibunuh lagi, orang memotong tangan orang dipotong lagi, sampai ukurannya sama. Orang mencuri, korupsi, potong tangan. Minimum. Nah, hasil istihad deh, hasil pemikiran. Berapa minimum potong tangan koruptor? 85 gram emas. Kalau emas 1, sekian tidak sampai 100 juta lebih, itu sudah dipotong lengannya. Pertanyaan saya, hukum ini berat nggak untuk dijalankan? Berat. Karena kenyataannya jangankan yang 85 sekian ratus juta, yang 100 sekian triliun mengalami potong tangan. Potong tahanan iya ya. Potong tangan tidak. Ya. 100 sekian juta potong tangan. Kalau 100 sekian triliun yang dipotong apanya? Lehernya mungkin ya. Gak terjadi Pak. Kisos. Saya pernah lihat terakhir kisos itu di Jeddah tahun 2012. Umrah bersama istri. Kita transit di Hotel Azhar di Jeddah yang dekat dengan Masjid Kisos. Ada pengumuman dari hotel, maujud Kisos bil masjid. Wah, mata ba'da sholat zuhur. Sholat zuhur kita di sana. Benar Pak, ada orang Mesir yang mengedar narkoba. Ya, terbukti, saksinya banyak, dia merusak masyarakat Saudi di Kisos. Itu darahnya mengalir, disiram pakai selang seperti apa? Ya dul kurban aja. Ya. Hukum ini berat. Ya. Yang kedua, di 180 surah Al-Baqarah, kutiba alaikum idza hadar ahadakumul maut. Diperintahkan kepada kalian kalau kalian merasa menjelang kematian, berwasiatlah. Wasiat itu bukan sesuatu yang mudah bagi orang yang merasa dirinya sudah dekat dengan ajal. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Mengumpulkan anak, istri, beri amanah kalau ayah meninggal, jaga ibu kalian. Tolong dibagikan warisan ini.
yang adil, atau ayah tidak ingin dia wariskan, udah jadi hibah, semua dibagi rata aja mumpung ayah masih ada. Tidak semua orang mampu melakukan wasiat. Yang ketiga, ini yang paling serem, di 216, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Berperang, Pak. Kalau hari ini Majelis Ulama mengeluarkan fatwa boleh berperang ke Palestina, kira-kira Al-Hidayah buka pendaftaran ya, berapa jamaah yang siap berangkat ke sana gitu ya. Gak mudah, Pak. Ya, mikir nanti istri saya gimana ya, karena kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, nyawa ya. Bahkan ada satu perang, yaitu perang Badar 1, 2, 3 di surah Ali Imran, walaqad nasarakumullahu bi'arri wa antum adillah, perang dalam keadaan berpuasa, perang Badar Kubra. Makanya tidak ada orang alasan tidak berpuasa kecuali orang sakit, safar, orang haid, ya, uzur. Selebihnya yang beraktivitas tidak ada. Seberat apapun kuli bangunan di terik panas matahari, dibandingkan dengan para pejuang Badar, tidak seberapa. Putar-putar kota Bogor seorang driver online, ya, Honda Jazz tuh, motor Honda pakai jas hujan, ya, tetap dia wajib berpuasa. Kenapa? Karena ada perang, satu-satunya perang Badar Kubra yang dilakukan dalam keadaan berpuasa. Dan yang paling menurut kita perlu tumbuh kesadaran, ini pola rasa ya, bahwa Allah perintahkan puasa dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi puasa seberat kisos, puasa seberat melaksanakan wasiat, dan puasa seberat berjihad, berperang di jalan Allah. Apa yang timbul? Kesadaran. Ini yang disebut dengan kerangka pola kesadaran, bahwa kita sebenarnya tidak sanggup berpuasa Ramadan. Tapi saya berpuasa itu karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat dari mulai Jalan Baru Lampu Merah Yasmin sampai Jalan Baru Gunung Badak, berapa warung yang buka yang hari ini sedang makan siang? Apalagi yang warung-warung kecil yang kelihatan kakinya doang. Dibilang setan manusia, ya, dibilang manusia, ya, digerebek, KTP-nya Islam, ya, maka disebut Islam KTP. Ditanya lagi, Islam KTP masuk surga nggak Ustaz? Masuk surga KTP-nya. Berat, Pak. Perang Badar tadi disadarkan lagi, ini kan pola rasa. Ketika perang Badar ini dimenangkan dalam keadaan lelah, wa antum azillah, dalam keadaan lemah. Di ayat 17 surah Al-Anfal mengatakan, falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakin Allah rama. Tidak, bukanlah kalian yang membunuh musuh-musuh kalian. Ya, pedang kalian menusuk tubuh mereka, jantung mereka kau tusuk, mati mereka. Bukan kalian yang membunuh mereka, walakin Allah qatalahum, Allah lah yang membunuh mereka. Jadi Al-Quran membangun kerangka kesadaran. Sehebat apapun kita di puasa sampai akhir, tilawah Quran sampai berbalik-balik, iktikaf, sholat tahajud, sholat tobat, sholat hajat, sebanyak apapun, sadarlah semua itu karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang aneh lagi, ini yang aneh lagi nih, ada orang semua ibadah dia, ngaji dia, ilmu dia ditolong oleh orang, ditolong oleh Allah, tapi dia nyala-nyalain orang. Ini yang paling aneh. Ada nggak model kayak gitu? Ya. Dia tidak sadar kemampuan dia sampai hari ini beribadah itu ditolong oleh Allah.
Tapi kok dia nyala-nyalain ibadah orang yang berbeda pendapat dengan dia? Dia tidak belajar kesadaran, ketidaksadaran pada seorang iblis yang 20.000 tahun ibadah setiap detiknya diterima oleh Allah. Bahkan iblis itu tinggal satu tangga lagi dia memiliki makom yang begitu dekat dengan ilmu-ilmunya Allah. Satu kesalahan dia nggak punya pola rasa bersyukur ketika Allah perintahkan berhormat kepada Adam. Dan luar biasa kurang ajarnya iblis, padahal ada kesempatan kedua. Ada kesempatan kedua, baca buku biografi iblis. Jadi suatu saat iblis itu pernah datang ke Nabi Musa. Nabi Musa itu gelarnya Kalimullah. Kalim itu orang yang akrab, selalu berbicara dengan Allah. Itu kalim, dari kata kalam. Iblis datang ke Nabi Musa, wahai Musa, engkau bergelar Kalimullah. Terus mau ngapain? Kami ingin bertobat kepada Allah. Musa wajahnya berbinar, Pak. Iblis mau tobat, aman dunia. Ya, nggak perlu lagi KPK itu. Iblis tobat, dunia udah sejahtera deh. Ya, akhirnya Musa bicara kepada Allah, ya Rob, hambamu yang terkutuk, dia datang ingin bertobat kepadamu. Kemudian Allah menjawab, Musa, syaratnya mudah. Iblis aku terima tobatnya, satu syarat. Datangi kuburan Adam, sujud di kuburan Adam. Gampang gak syaratnya? Kata Nabi Musa, ini mah gampang banget. Panggil lagi iblis, iblis kumpul sini. Kenapa Musa? Ada kabar gembira buat kalian dari Allah. Apa? Kalian akan diterima tobatnya, satu syarat, dan ini sangat mudah. Apa? Kalian sujud di makam Nabi Adam. Apa jawab mereka? Dulu waktu hidup aja kita ngamuk, apalagi udah mati tuh. Jadi bagaimana ada orang-orang yang tidak terbangun pola rasa ketika dengan Quran? Ya, yang ada penolakan. Penolakan. Jadi saya pernah, para jemaah sekalian, saya pernah diundang keluarga yang ayahnya meninggal, mewariskan harta miliaran. Ya. Ada lahan, kendaraan, logam mulia, dan lain-lain lah. Ya. Sampai ada yayasan, saya bilang yayasan mah nggak bisa diwariskan, ini sosial, bukan warisan. Ya. Kumpullah di sebuah tempat makan. Dia punya istri 3. Dari istri 3 ini punya anak 13 orang. Yang hadir 9 orang. Ya. Mereka menyatakan kami siap ikut yang tidak hadir karena ada acara di luar kota. Setelah saya jelaskan tentang warisan, ya, wah, ayatnya ini, hadisnya, perhitungannya kira-kira berapa miliar segala macam, maka muncullah angka. Dari anak laki-laki yang 7, perempuan yang 6 ini, laki-laki kurang lebih dapat jatah 400 juta sekian per orang. Perempuan separohnya. Ini perkiraan kasar. Ngacung anak perempuan, Pak. Dia bertanya begini, Pak Ustadz, kalau harta warisan ini kami sepakat untuk bagi rata gimana? Ya Allah. Apa berarti dia? Dia tidak yakin dengan Al-Quran. Boleh nggak Pak? Warisan disepakati dibagi rata. Boleh nggak? Hah? Kan Qurannya udah terus kemu fi auladikum lidzakari mitsul hadzil unsayain. Ya boleh saja Pak. Boleh. Cuman satu syaratnya. Ahli waris ini yang sudah berkeluarga musyawarah dulu sama pasangan hidupnya. Suami bermusyawarah sama pasangan istrinya. Kalau istrinya setuju, oke.
Coba, Mah, kenapa Pak? Ini warisan Papa harusnya dapat 400 juta lebih. Tapi karena mau disepakati bagi rata, kemungkinan Papa hanya dapat 200 juta sekian lah. Hampir 300. Kehilangannya 100 juta lebih. Mama setuju nggak? Kira-kira gimana? Kira-kira jawaban istri gimana? Wah ya, gimana? Nggak bisa Pak. Satu orang tidak setuju, keluarganya tidak bisa. Ini sudah hukum Allah. Makanya Al-Quran membangun pola rasa. Bagaimana kesadaran? Ada rasa takut pada Allah, rasa malu. Ini asal intelektualitas Islam. Akhirnya ujung-ujungnya kembali ke hukum Al-Quran. Ya udah Ustaz, kami terima. Ibu-ibu, saya bilang, ibu dapat 200 juta lebih seolah-olah separuh dari suami atau laki-laki. Padahal ibu yang sekian itu buat ibu sendiri. Kalau suami buat siapa? Anak istrinya, mertuanya kebagian, anehnya sih banyak kebagian juga. Ujung-ujungnya saya dapat 10 juta Ustaz buat servis mobil. Jadi siapa yang lebih banyak? Inilah kesadaran, pola rasa yang dibangun Al-Quran. Yang terakhir adalah kerangka tindakan. Hasanah terbaik dari Al-Quran, dari tindakannya adalah akhlakul karimah. Singkat saja untuk yang penutup ini, ibunda kita punya ibu berapa? Pak De? 1 ya. Ibu mertua nggak dihitung. Ibu mertua ibu kita juga ya. Saya punya ibu itu 14. 1 ibu kandung saya, 2 ibu mertua, 3 ibu tiri saya karena ayah saya poligami. Yang 11 mana lagi? 11 adalah istri Nabi kita Muhammad SAW. Itu ibu kita. Ya. Khadijah itu ibu kita, Ummul Mukminin. Yang mengaku orang beriman, jadikan beliau ada ibu kita, doakan mereka ya. Jadi kalau ziarah ke Mekah Madinah jangan lupa melipir di makam Ma'la. Ya Allah, berilah derajat yang mulia buat ibunda saya yang menemani Nabi kami Muhammad SAW sepanjang hidupnya, dari orang punya menjadi orang tidak punya ya. Datang ke Baki, doain Aisyah, datang ke sini, doain Maria, doain ini, itu ibu kita. Nah, kata ibu kita ketika ditanya Aisyah, wahai Aisyah, siapa Rasulullah? Beliau menjawab dengan menangis satu kalimat singkat, kana akhlaquhul Qur'an. Ajaba, luar biasa. Nabi kita akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi ini pola kerangka tindakan yang dibangun Al-Quran adalah akhlak mulia, tindakan kita. Akhlak ini kan sikap, gestur, senyum, ya kan? Tangan yang mudah membantu, ya. Kaki yang melangkah tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, ya. Berkendaraan beraturan, ya. Kilometer jalan segini, kilometernya maksimum segini, segitu dia lakukan. Itu adalah pola tindakan yang dibangun dari Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, engkaulah berada pada akhlak yang paling mulia. Jadi, wah, nggak selesai Pak mengkaji kita tentang Al-Quran. Intelektualitas Al-Quran begitu tidak selesai. Jutaan profesor lahir orang mengkaji tentang intelektualitas Al-Quran. Mudah-mudahan rasa syukur kita kepada Allah kita isi terus sampai akhir, dan terus kita lanjut sampai selesai Ramadan. Kita akan terus berinteraksi dengan Al-Quran, karena ada hadis Nabi, as-siyam wal Quran yashfa'anil abda yaumal qiyamah. Saum Ramadan dan Al-Quran akan memberi syafaat seorang hamba pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita bagian orang-orang yang mendapat syafaat
saum Ramadan, dan tentu Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.